Indonesia sedang mode bertahan, warganya juga mode Survival bertahan. mode. Iya, nih survival mode. oke, Ini sebenarnya ya. apa? Ekonomi Indonesia tanpa adanya perang, ya, ini memang kalau saya boleh jujur, sedang tidak baik-baik saja. Kalau adanya perang, BBM naik menjadi $100 per barel, ada selisih $30 per iya. barel. Nah, selisih ini kan pilihan bagi pemerintah. Ya, apakah harga BBM dinaikkan aja? Kalau dinaikkan berarti rakyat yang bayar. Iya. Atau pemerintah yang nanggung. Beban lagi kan, fiskal lagi nih. Iya, betul. Kalau orang penerimaannya kurang, pilihannya cuma 3. Kencangkan ikat pinggang. Ya betul. Iya kan? Tetapi kita tahu kalau ikat pinggang dikencangkan, tidak tumbuh nih ekonomi. Menurut disiplin ilmu yang saya kuasai, efisiensi itu bukan strategi. Oke, oh gitu. Efisiensi is a must, adalah satu keharusan. 17.300. Yes. Ini kenaikan yang paling tinggi. Itu di sesi awal saya ngomong, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu buktinya kurs. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya lagi. Iya, kita mau membahas sesuatu yang hangat ya. Ngomongin soal ekonomi. Aduh jangan pusing dulu karena sudah ada yang expert deh nih, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Bapak Haris Tirino. Assalamualaikum warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. Enjang. Sugeng Enjang. Waduh, dari Dapil Jateng 9. Betawi Ayu. Betawi Ayu. Brebes, Tegal, Slawi, Bumi Ayu. Waduh, Betawi Ayu bener. Ini kita mau membahas soal ekonomi. Jadi buat sobat parlemen, buat yang nonton SDP jangan, aduh Nadia pusing deh, aduh enggak. Ini tenang aja, Pak Haris Tirino ini bakal menyimpelkan pembahasan soal ekonomi ini ya kan. Impact dari perang Amerika Serikat dan Israel kemudian melawan dari Iran nih. Ya. Di beberapa media yang baru juga menyampaikan sekarang nih Pak Purbaya sedang menyampaikan kalau Indonesia sedang mode bertahan. Warganya juga mode Survival bertahan. mode. Iya nih survival mode. oke, Ini sebenarnya apa? Kondisinya seperti apa Indonesia ini ekonominya kalau dilihat? Oke, jadi kalau kita bicara ekonomi ya, sebelum masuk ke perang ya. Oh, sebelum masuk ke perang Sebelum nih. masuk ke perang. Oke. Ya. Ekonomi Indonesia tanpa adanya perang, ya. Ini memang kalau saya boleh jujur, sedang tidak baik-baik saja. Ini harus diakui. Sebelum adanya perang, ya. Terutama masalahnya di fiskal. Oke. Ya, fiskal itu adalah urusannya mengenai penerimaan negara dan nanti juga pengeluaran negara. Nggak balance atau gimana? Iya, jadi belum pernah terjadi penerimaan negara paling utama selama ini adalah pajak. Iya. Ya. Nah, belum pernah terjadi bahwa penerimaan pajak 2025 itu turun. 2024 itu angkanya 1.932 triliun. 2025 dari target 2.157 hanya mencapai 1.917. Jadi turun 16 triliun. Nah, tahun ini ditargetkan penerimaan pajaknya 2.357. Oke. Berarti dibandingkan tahun lalu ada tambahan Iya. dari pajak yang harus didapatkan oleh negara. Berapa besarnya? 440 triliun. Nah itu bisa tercover Ini Pak? angka yang gede sekali, 440 triliun ini. Iya. Nah, sumbernya dari mana? Ini yang menjadi persoalan. Kenapa saya mengatakan tidak baik-baik saja. Memang waktu rapat evaluasi semester 1 dengan Pak Purbaya mengatakan nih, saya coba nyontek angkanya ya. Penerimaan pajak naik 20,7% Ya. di kuartal 1 dari angka 327 ke 394.
Jadi ini optimis. Memang Pak Purbaya kan spiritnya Iya, optimisme. luar biasa. Ya, saya sangat menghargai lah di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau semua orang pesimis gimana? Harus optimis. Tetapi optimisme yang menurut saya juga harus realistis. Oke. Ya, benar pajaknya naik dibandingkan tahun lalu. Ya. Tapi kan kita tahu tahun lalu apa yang terjadi di Republik ini. Januari, Februari, Maret semua orang teriak tidak bisa login di Cortex. Akibatnya penerimaan pajak tahun lalu itu rendah sekali. Oke. Jadi naik dari satu basis angka yang rendah. Oke. Ini jadi satu catatan penting nih. Ya, ini yang nomor satu. Oke. Ya kan? Berarti ada nomor 2 dan yang lain ya? Ada nomor 2 dan nomor yang lain. Oke. Yang nomor 2, ya sumber penerimaan negara yang lain tuh apa sih? Oke. Cukai. Iya, cukai. Cukai yang paling dominan tuh apa? Cukai rokok atau cukai hasil tembakau. Nah cukainya ini turun, ya kan? Dan yang ketiga adalah yang namanya kesetimbangan primer. Oke. Nah kesetimbangan primernya kalau tahun 2025 ini masih positif 21,9 triliun. Ya, 2026 sudah defisit 95 triliun. Jadi tidak seimbang. Kesetimbangan primer itu Ya, gimana? tidak seimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Ya kan? Kita sudah defisit. Oke. Nah, ini juga harus diungkapkan ke publik ya. Benar pajaknya naik, enggak semata-mata naik begitu saja ya. Kita harus jujur karena apa? Harapannya tentu ya ekonomi ini Indonesia harus selamat lah. Iya, betul. Apalagi bukan hanya masalah di dalam negeri, tapi tadi Nadia ngomong ada masalah perang, ya kan? Iya. Tadi Nadia mengatakan ya harga BBM naik, Iya. iya benar ya. Patokan BBM itu adalah di APBN $70 per barel. Oke. Ya. Ini harga rata-rata dalam setahun. Oke. Nah, kalau adanya perang, BBM naik menjadi $100 per barel, ada selisih $30 per Iya. barel. Nah, selisih ini kan pilihan bagi pemerintah. Ya, apakah harga BBM dinaikkan aja? Kalau dinaikkan berarti rakyat yang bayar. Iya. Ya, tidak ada tambahan subsidi. Ya, atau pemerintah yang nanggung. Beban lagi kan, fiskal lagi nih. Iya, betul. Ya, berapa sih gedenya? 6,8 triliun setiap kenaikan $1. Oke. Kalau naiknya $30 berarti 204 triliun. Oke. Nah, jadi tomboknya banyak. Tomboknya banyak. Nah, ya kan? Ngos-ngosan nih Ngos-ngosan. APBN kita ya berarti. Kalau orang penerimaannya kurang, pilihannya cuma 3. Apa? Ya kan? Nomor 1 pengeluarannya diirit. Iya dong, hemat. Kencangkan ikat pinggang. Ya betul. Iya kan? Tetapi kita tahu kalau ikat pinggang dikencangkan enggak tumbuh nih ekonomi. Iya kan? Iya betul. Nah ini pilihan pertama. Dan ini enggak diambil oleh Pak Purbaya. Pilihan pertama ini. Pilihan yang kedua apa? Cari penerimaan tambahan. Oke. Ya kan? Persoalannya dari mana? 600 triliun. Seko endi. Ya. Utangnya udah terlalu sumbernya banyak. Masih burem. Oh ya oke. Masih Yang ketiga, bertanya. ya kan? Utang. Kalau saya penerimaannya sedikit, pengeluarannya saya pertahankan, kan pengeluaran dipertahankan. Iya, betul. Proyek-proyek strategis nasional tetap dipertahankan, ya. Nah, maka utangnya ditambah. Utang kita udah banyak banget. Nah, itu Gimana dia. nanti cara bayarnya? Nah, utang itu yang jadi persoalan ada undang-undang keuangan negara Oke. yang membatasi bahwa defisit kekurangan itu yang ditutup dengan utang, defisitnya tidak boleh lebih dari 3%. Oke.
Kemarin waktu Pak Purbaya berkunjung ke Washington dan ke New York, banyak lembaga-lembaga rating dunia, termasuk lembaga-lembaga seperti IMF dan World Bank, nyorotin, lu kudu disiplin loh, jangan ugal-ugalan, utangmu jangan sampai lebih dari 3%. Ya, karena ini utang ini akan membebani generasi berikutnya. Memang ada kriteria lain dalam ngitung utang. Ya, dunia biasa lihat utang satu negara totalnya ya itu maksimal 60% dari PDB. Indonesia memang masih aman, masih 42% dari PDB. Amerika sudah 100%. Tapi kan Amerika, kita kan tidak sama dengan Amerika. Benar bahwa masih ada ruang untuk berhutang lebih banyak. Tapi tadi patokannya hutang dalam 1 tahun, hutang baru tidak boleh lebih dari 3%. Ini patokan pertama. Sama yang kedua adalah kemampuan bayar hutang. Ya kan? Itu yang dilihat ya. Ini yang disoroti oleh lembaga-lembaga internasional. Ya, tahun ini jumlah bunga 600 triliun. Jumlah cicilan pokok yang jatuh tempo 833 triliun. Sudah 1.400 lebih APBN triliun. APBN kita 3.800. Setengahnya APBN utang kita. Itulah. Nanti kita bahas lagi soal ekonomi lebih dalam ya Pak Haris Turino. Karena ini seru banget. Satu pertanyaan udah 10 menit terlewati. Asik. Nanti kita balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Haris Turino. Ini membahas soal ekonomi Indonesia dengan satu pertanyaan saja. Sebenarnya gimana sih kondisinya, kenapa tiba-tiba ada mode bertahan dari Pak Purbaya? Emang kondisi sebenarnya seperti apa? Dijelaskan panjang oleh Pak Haris Turino sampai ke kemampuan kita untuk membayar hutang. Ternyata cicilannya dan bunganya hampir setengah APBN. Jadi total utangnya sebenarnya masih bisa nambah, masih ada ruangan untuk nambah. Tapi persoalannya adalah ya cicilan dan bunga itu sudah 45% dari total penerimaan negara. Jadi kalau gaji saya 10 juta, 4,5 juta sudah habis untuk bayar bunga dan cicilan. Berarti yang saya bisa pakai untuk hidup tinggal 5,5 juta. Ini tidak sehat. Gaji 10 juta itu bayar cicilan, bayar bunga 2,5 juta. Ya kan wajar kan kalau kita hidup lah. Gaji saya 10 juta, 2,5 juta cicilan motor, cicilan rumah segala macam, maksimum 2,5 juta. Kalau sudah hampir separuh habis untuk bayar cicilan, yo ndak sehat. Gitu. Terpaksa nutup utang baru. Nah itu ya. Nah ini mengenai debt service ratio namanya. Yaitu total cicilan dan bunga dibagi dengan total pendapatan, ini tidak sehat. Harus dicari solusinya. Berarti itu dari yang Bapak jelaskan tadi, kondisi di awal sebelum ada perang itu sudah bermasalah. Apalagi ya kan? Apalagi adanya perang. Tapi kita juga tidak boleh terlalu pesimis. Masih ada kemungkinan ada untuk sisi tumbuh. Bagusnya. Dari mana? Banyak negara ya gara-gara perang, gara-gara tekanan seperti ini, mereka punya masalah di politik. Di Indonesia praktis tidak ada masalah di politik. Sehingga masalahnya ada tekanan ekonomi saja. Kita ingat waktu kejadian 98, kita punya masalah di politik. Iya. Ini tidak ada. Praktis politik Indonesia stabil. Cuman memang banyak masalah di sisi pengeluaran ini. Kita apresiasi bahwa sekarang MBG yang 6 hari sudah dipotong jadi 4 hari, itu ngirit
puluhan triliun tuh, bahkan lebih dari 100 triliun. Oke. Ya, tapi sebenarnya jangan harinya yang dipotong dong. Kalau lebih kritis lagi ya, targeted saja. Yang di Jakarta yang tidak perlu MBG lah, Oke, ya kan? berarti lebih pilah-pilah Iya, ya. lebih dipilah daerah tertinggal 3T lah, 3TP diutamakan. di desa-desa. Oke. Perlu spiritnya Pak Prabowo bagus sekali, memberi makan kepada rakyat miskin. Oke. Tapi yang sudah punya duit ya janganlah. Akibatnya kita tahu di lapangan ya banyak ya makanan MBG yang nggak dimakan, sisanya jadi banyak sekali. Oke, jadi- Kan sayang, ini pemborosan. Jangan melakukan pembelian-pembelian yang aneh lah. Oke. Sepeda motor, kaos kaki, ya harus lebih hemat. Oke. Itulah, dan tentu kualitas makanannya. Ini Harus tetap bolak-balik dijaga. saya sorotin juga, kita tidak menentang MBG-nya. Spiritnya bagus. Tadi kalau Bapak sudah mengapresiasi dengan efisiensi MBG, apa sih sebenarnya program yang menggunakan APBN ini juga yang seharusnya bisa lebih diefisiensikan, lebih diperketat lagi untuk lebih, kan kita kata tadi harus mengencangkan ikat Iya, pinggang. jadi efisiensi ya, kalau menurut disiplin ilmu yang saya kuasai, efisiensi itu bukan strategi. Oke, oh gitu. Efisiensi is a must, adalah satu keharusan. Oke. Anda lagi punya penghasilan gede sekali, atau Anda lagi punya penghasilan kecil, efisiensi itu wajib. Oke. Yang nggak perlu dibuang, Oke. ya kan? Oke. Nah efisiensi kita kan banyak sekali arenanya. Ya pemborosan katakan sudah dilakukan nih, rapat-rapat yang nggak perlu, kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang nggak perlu. Ya ini kan juga bisa dibatasi. Tapi kemudian kan kritik lah, presidennya juga jalan-jalan gitu kan. Tapi memang presiden juga sudah menyatakan bahwa jalan-jalannya saya ini kan mencari solusi terbaik ya supaya ekonomi Indonesia baik, ya kita bisa terima lah. Tetapi kan juga banyak hal lain efisiensi yang seperti tadi beli motor, beli mobil, truk itu dari India, lah mau buat apa? Oke. Ya kan? Banyak hal yang bisa diefisienkan. Oke. Berarti kondisi untuk saat ini akan jauh lebih baik ketika semua itu dijalankan dengan tepat, ya kan? Betul. Efisiensi itu bukan cara, tapi emang harus Harus dilakukan. dilakukan. Dalam Iya. kondisi apapun tetap Iya. harus memilah-milah mana yang terbaik. Yeah. Kalau kita ngomongin BBM nih Pak, Ya. sebenarnya kekhawatiran masyarakat ketika BBM naik ini semua akan ikut naik. Gimana kondisi Indonesia ketika ini kan sudah dilihat sama negara-negara juga kayak kemampuannya sejauh mana, Ya. apalagi nilai Ya, rupiah nilai tukar. kita. Nah, kita masuk ke BBM dulu. Ya, waktu kunjungan Pak Purbaya ke Washington dan ke New York, beberapa juga menyoroti masalah pemerintah yang mempertahankan harga BBM. Oke. Ya, padahal statementnya Pak Purbaya sebenarnya clear. Yang dipertahankan hanya BBM subsidi, iya. sampai harga rata BBM minyak mentahnya $100 per barrel. Yang non subsidi waktu itu belum naik. Ya, nah ini banyak dipertanyakan nih. Apa kuat sih nahan? Ya, memang yang non subsidi sebenarnya kan memang ya harus di-adjust berdasarkan harga pasar. Iya. Yang non subsidi. Iya. Nah, yang subsidi ini sebenarnya bisa dipilah lagi. Mana yang memang dinikmati oleh orang masyarakat yang paling bawah. Masyarakat yang paling bawah memerlukan kehadiran negara, memerlukan negara hadir ngasih subsidi. Karena kalau enggak 7% dari total populasi Indonesia hidupnya 100% tergantung dari negara. Oke. Ya, ini perlu lebih tepat sasaran lah. Oke, berarti Ya. harus kuncinya di yang ini Lebih tepat sasaran. Oke. Ya, jangan sampai nanti Innova baru Fortuner masih bisa beli Pertalite. 50 liter Oke. Pertalite, ya kan? Wah. Ini kan tentu enggak benar. Ya. Nggak bener banget itu. Nah, makanya harus lebih tepat sasaran. Nah, apakah kemudian nanti pola subsidinya yang kudu dirubah? Sekarang kan subsidi produknya nih. Produknya yang harganya dipertahanin. Semua orang boleh beli pakai barcode dan segala macam. Oke. Atau mau diganti aja. Harganya dibiarkan 15.000, tetapi warga masyarakat paling bawah kasih duit untuk beli.
Itu kan lebih tepat sasaran. Oke. Karena faktanya sekarang dengan kondisi sekarang ya 68% subsidi BBM ini yang menikmati adalah kalangan menengah dan menengah atas. Padahal udah ada My Pertamina ya Yes. Pak yang udah digaung-gaungkan jadi ini perlu dipikirkan nih. Oke. Nah, tetapi kalau kita mau milih ngasih subsidinya dalam bentuk subsidi uang, pastikan datanya benar, ya kan? Ya, Uang dibagi-bagikan kalau datanya tidak benar ya rayahan, Oke. ya kan? betul. Ini kan tambahan tidak karuan. Oke. Nah, data juga menjadi isu kan di Republik ini. Iya betul. Nah, ini harus lebih transparan datanya. Baik, nanti kita masih mau membahas lagi karena yang kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar 17.300 belum terjawab. Sudah habis 10 menit yang kedua nih. Nanti kita balik lagi ya di sesi yang terakhir di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi nih Pak, kita ngebahas soal yang tadi 17.300. Yes. Ini kenaikan yang paling tinggi bahkan dibandingin yang Kejadian dulu-dulu sebelumnya, ya. Jadi waktu di sesi awal saya ngomong ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu buktinya kurs. Oke. Ya kan? Kursnya melemah dan menjadi mata uang yang paling lemah. Sekarang yang paling mengalami depresiasi. Oke. Ya kan? Karena kurs ini adalah unbiased predictor katanya. Satu prediktor, alat untuk melihat kesehatan satu ekonomi yang tidak bias. Ini tercermin, ya kan, lemah. Oke. Ya, tapi ini adalah muara dari segala macam larinya ke kurs. Ya, tadi fiskalnya ndak beres, lari ke kurs, ya kan. Kemudian tadi ada kakak Nadia mengatakan lembaga rating begini begitu, larinya ke kurs. Utangnya gede, larinya ke kurs. Semua bermuara di kurs ya. Nah, tapi ada satu hal yang bagus juga dibandingkan 98, ya kan? 98 itu 80% utang pemerintah itu di dalam mata uang asing. Iya. Sehingga kalau kursnya jatuh dari 2.500 ke 17.000, artinya utang pemerintah naik 5-6 kali lipat. Sedangkan sekarang 90%, hampir 90% utang pemerintah adalah dalam mata uang rupiah. Oke, berarti Ya. hampir nilainya tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Jadi tidak ada tekanan utangnya terus jadi melambung ndak karuan seperti kejadian di tahun 98. Tapi dari beberapa media investor tetap melihat itu sebagai kayak aduh kayaknya masih ragu-ragu. Iya pasti, tapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada Bank Sentral, BI. BI sudah bekerja keras sekali untuk mempertahankan angka 17.000 ini. Ya, apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan BI? Ya, melakukan intervensi. Intervensi secara masif di pasar spot namanya. Pasar spot artinya adalah ketika kebutuhan akan dolar meningkat, ya, maka BI menjual dolar. Sehingga suplai dolar berlimpah, akibatnya harga dolar nggak naik. Ya, ini di pasar spot. Yang kedua, BI juga melakukan intervensi di pasar-pasar luar negeri. Di Amerika, di Inggris, ya, di Singapura, di Hong Kong. Ini namanya transaksi NDF, non-delivery forward. Dan juga di domestik, namanya domestic NDF. Ini instrumen-instrumen yang dilakukan oleh BI untuk memang intervensi. Supaya dolar tidak lari kemana-mana. Tapi tentu instrumen-instrumen ini terutama yang tadi menjual dolar secara langsung, ini boros devisa. Ya kan? Cadangan devisa kita turun dari 156 miliar dolar menjadi tinggal 146. Sudah hilang 10. Jadi sama BI tidak mungkin jor-joran terus. Dia jual terus. Tidak mungkin. Karena ini berbahaya. Maka beberapa hari ini BI memang rem untuk menjuali dolar lewat transaksi intervensi di pasar spot. BI geser caranya, ya, dengan mainin tingkat bunga.
Iya kan? Dengan tingkat bunganya dinaikkan, harapannya adalah orang bersedia taruh duit di rupiah. Iya kan? Kan dapat imbal lebih gede. Iya, iya, iya. Sertifikat rupiah Bank Indonesia SRBI imbalnya dinaikkan. Oke. Nah, di situ harapannya orang taruh duit di rupiah, Oke, ya Dan. kan? Sehingga kebutuhan rupiah naik. Oke. Ya, orang asing mau taruh SRBI kan dia harus jual dolarnya, Iya. supply dolarnya. Nah, tetapi ya tentu ini kita tahu akibatnya kemarin sempat tembus di 17.300. 300, ya. Dalam beberapa hari, 2 hari ini sudah di 17.200. Oke, semoga bisa turun kita lagi. iyalah, harapan kita sudah cukup lah. Jangan sampai lari kemana-mana, karena bahaya. Kalau kursnya jatuh, ini tidak baik lah bagi perekonomian, tidak baik juga bagi kestabilan politik. Oke, Ya. berarti itu harapannya tetap bisa menjaga kurs rupiah ya. Yes. Kalau tadi kita sempat ngobrol, semangat Pak Purbaya ini kan selalu menggerakkan perekonomian di bawah. Kemarin juga sempat di Komisi 11 menyampaikan kalau udah PMN bisa nggak saya yang pegang, nanti saya salurkan. Nah pertanyaannya nih, kalau penyalurannya untuk kredit yang di masyarakat, kan kita udah ada KUR yang di beberapa BUMN ya, bank-bank BUMN. Apakah ini tidak menjadi dua hal yang serupa? Iya. Jadi kalau PMN itu kan kreditnya super mikro, kecil sekali. Dan ini adalah kredit komunitas. Oke. Ya. Nah, di kredit-kredit komunitas yang selama ini Mekar ini namanya ditangani oleh anak perusahaannya BRI yang memang punya jaringan sampai ke level bawah. Oke. Purbaya sebagai Menteri Keuangan mengeluarkan kalau tidak salah angkanya sekitar 45 triliun untuk subsidi bunganya. Oke. Ya. Oke. Nah, katanya kemarin ada wacana gimana kalau kita jalanin sendiri, Kementerian Keuangan jalanin sendiri lewat BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Nah, ya bisa saja saya ngomong persoalannya adalah punya nggak tangannya sampai ke bawah. BRI jelas punya. Iya. Ya kan, sampai ke level paling bawah. Nah kalau tidak punya tangannya bangun jaringan ini, Butuh lagi anggaran duit untuk. lagi, Oke. ya kan. Jadi ini perlu dipikirin, Oke. ya. Nah kemudian memang pertumbuhan kredit di sektor UKM melambat memang. Nah, kalau penyaluran kredit besar, Ya, KUR tapi tidak itu bisa pengembalian. melambat. Nah itu persoalannya. Oke. Karena bank itu orang yang paling rasional lah. Bahkan menurut saya nakal lah, ya kan. Kalau kita mau naruh duit di bank, ya, kita kan nggak minta jaminan apa-apa dari bank. Tapi kalau kita mau minta utang, dimintain jaminan. Wah, jaminannya luar biasa. Serente. kecuali KUR, ya kan. Nah, bank ini paling rasional. Ya, ketika tingkat kredit macetnya meningkat, kredit macet di sektor mikro kecil ini 4,2%. Ini angka sudah tinggi. Seharusnya rata-rata di bawah 2,5. Ini sudah hampir 2 kali lipat nih. Oke. Maka tentu bank lebih selektif. Masyarakat pengen tahu nih dengan kondisi seperti ini sebenarnya harus seperti apa kita sebagai masyarakat, apalagi yang kaum mendang-mending ya kan Pak, yang kayak aduh nih pusing dengan harga naik-naik semuanya, BBM. Optimisme tetap perlu, tapi jangan berlebihan. Oke. Ya, dan sebagai manusia ya kita lebih ngirit lah untuk diri kita sendiri. Oke, berarti Ya kita kan? harus lebih Yang nggak selektif. perlu, ya, memang ya enggak perlu boros, karena di dalam kondisi yang katakanlah mau masuk krisis, Oke. ya, ini cash is the king, pegang duit. Oh iya. Ya, kalau kita mau invest ya kita lihatlah, ya kan biasanya emas, Iya. harganya udah mahal, Oke. harga emas kan udah terlalu mahal. Mau beli dolar harga sudah di situ, ya, ya kita pegang cash, ya, kita tetap bekerja dengan baik, kita tetap bangun optimisme, tapi kita juga sadar bahwa banyak masalah. Saya hanya berharap bahwa kerjasama antara parlemen ya sebagai mitra pengawas ini bisa lebih baik dengan eksekutornya
yaitu Kementerian Keuangan. Ya. Demikian pula di antara Kementerian Keuangan yang nangani fiskal, Bank Sentral yang nangani moneter, OJK yang nangani masalah jasa di industri jasa keuangan, LPS yang nangani perlindungan. Ini kerjasamanya semakin baik sehingga Indonesia bisa keluar dari masalah yang tidak mudah ini. Realistis bahwa Pak Purbaya mengatakan kita akan tumbuh mudah 6% segala macam, pelan-pelan lah. Kita stabil dulu. Di tengah kondisi seperti ini jangan sembrono, stabil dulu. Setelah stabil baru kita bareng-bareng tumbuh. Baru genjot lagi ya, mencapai 6% bahkan kalau bisa lebih. Yes. Terima kasih Pak Haris Turino sudah meluangkan waktu. Kita tunggu informasi selanjutnya terkait perkembangan ekonomi. Semoga positif juga ya nanti ke depannya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di semua platform ya. Termasuk di RRI Pro 3, Spotify, dan Noise. Nadia Kanaya, Pak Haris Turino, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Bye. Terima kasih. Bye.